Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Syah Kuala Prodi Pendidikan Biologi. Saya mengajar di SMAS Ulumul Islam Tanah Jambu Air, Kabupaten Aceh Utara. Berikut salah satu video karya inovasi saya yang berdurasi 30 menit dalam tema Animalia. Oke, selanjutnya marilah kita lihat apa-apa saja sih ciri-ciri dari Kingdom Animalia. Nah, yang pertama, Animalia itu bersifat eukariotik. Artinya, Animalia ini memiliki membran inti, yaitu intinya diselubungi oleh membran. Yang kedua, bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, berbeda halnya dengan tumbuh-tumbuhan yang bersifat autotrof. Ya, yang ketiga, tidak berklorofil. Nah, atau tidak memiliki zat hijau daun. Hal inilah yang membuat tumbuh-tumbuhan tadi tidak mampu membuat makanannya sendiri. Dan yang keempat, bersifat multiseluler, artinya terdiri dari banyak sel ya. Dan yang kelima, Animalia ini tidak mempunyai dinding sel ya, sehingga berbeda dengan tumbuh-tumbuhan ya kan. Dan yang keenam, Animalia ini hidup di darat atau di air, bahkan ada yang hidup di dua tempat ya, di darat plus di air. Nah, selanjutnya Animalia ini mampu bergerak ya. Ini yang paling spesifik dari Kingdom Animalia, ini mampu bergerak ya, berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, Animalia ini bereproduksi secara seksual pada umumnya ya. Dan ada juga yang bereproduksi secara aseksual ya. Nah, demikianlah ciri-ciri daripada Kingdom Animalia. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat klasifikasi dari Kingdom Animalia. Nah, berdasarkan keberadaan tulang belakang, maka Kingdom Animalia itu terdiri dari invertebrata ya, atau sering juga disebut dengan avertebrata, artinya tidak bertulang belakang, dan vertebrata, bertulang belakang. Nah, selanjutnya, pengelompokan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang maka dapat dikelompokkan menjadi 9 volume nih. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sementara pengelompokan vertebrata itu terdiri dari satu filum saja, yaitu filum Chordata. Di antaranya terdiri dari Pisces, Amfibi, Reptilia, Aphes, dan Mammalia. Nah, selanjutnya ini ada jembatan keledai ya, untuk mudah mengingat pengelompokan dari invertebrata ya. Nah, di sini ada singkatan dari Porchopnemari ya, Porchopnemari. Po itu artinya Porifera, Co ini artinya Coelenterata, P artinya Platyhelminthes, N Nemathelminthes, M Mollusca, R Arthropoda, dan E Echinodermata. Nah, bagaimana kira-kira? Sangat memudahkan kita, bukan? Oke, kita lanjut ke bagian simetri tubuh hewan. Nah, jadi di Animalia ini dia itu memiliki dua bentuk simetri tubuh. Yang pertama, ada yang bersifat simetri bilateral, artinya bagian tubuh hewan yang tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Contohnya itu ada pada ikan. Dan yang kedua, ada yang berbentuk simetri radial, artinya menggambarkan bahwa hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar atau bulat. Contohnya Echinodermata. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbandingan simetri tubuh Animalia yang simetri radial dan simetri bilateral. Nah, seperti yang jelaskan tadi sebelumnya bahwa simetri radial itu memiliki bentuk dasarnya itu bulat. Ya,
Kita lihat kalau misalnya dibagi ke segala arah, dia itu bisa ya. Ventral dorsalnya itu bisa dibagi ke segala arah. Ya, sementara simetri bilateral itu, nah di sini bentuk tubuhnya itu bersebelahan ya, kiri dan kanan, dan tidak bisa, ataupun dengan bahasa lain bentuk dasarnya itu tidak bulat seperti simetri radial, sehingga dia hanya bersebelahan saja antara kiri dan kanan ya, hanya bisa dibagi ke dua bagian, tidak bisa dibagi banyak bagian seperti pada simetri radial. Nah, selanjutnya kita lihat ke lapisan tubuh hewan. Nah, jadi lapisan tubuh hewan atau Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada hewan diploblastik, artinya memiliki dua lapisan sel pembentuk tubuh yang terdiri dari lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Misalnya ada di kelompok Cnidaria. Nah, yang kedua ada hewan triploblastik, yaitu memiliki tiga lapisan sel pembentuk tubuh yang terdiri dari lapisan luar ektoderm, lapisan tengah atau mesoderm, dan lapisan dalam atau endoderm. Hewan triploblastik dapat dibedakan lagi menjadi selomata, aselomata, dan pseudoselomata. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana gambaran dari hewan diploblastik dan hewan triploblastik berikut ini. Nah, jika dilihat untuk hewan diploblastik ya, dia itu hanya memiliki yang pertama lapisan ektoderm yang berwarna biru dan langsung ke lapisan endoderm yang berwarna krem, sementara yang hijau itu merupakan bukan lapisan ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita di triploblastik, ini jelas-jelas dia ini memiliki lapisan luar ektoderm yang berwarna biru, selanjutnya mesoderm yang berwarna orange, dan disusul bagian dalam atau endoderm. Nah, selanjutnya mari kita lihat pembagian daripada hewan triploblastik. Yang pertama ada aselomata. Ingat, A artinya tidak, selomata artinya rongga. Nah, jadi hewan aselomata adalah hewan yang bertubuh padat tanpa rongga antara usus dan tubuh terluar. Contohnya itu platyhelminthes ya. Nah, yang kedua ada pseudoselomata. Artinya pseudo itu semu, selomata itu artinya rongga. Nah, artinya bahwa hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh atau sudah berselom semu, contohnya yaitu nematoda. Nah, yang ketiga ada selomata, artinya hewan yang memiliki rongga tubuh yang terisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm, lapisan luar, dan jaringan hewan ini mengelilingi rongga serta menghubungkan dorsal dan ventral membentuk dalam. Contohnya ada Echinodermata, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Chordata. Nah, berikut kita lihat perbedaan dari ketiga struktur tubuh hewan. Nah, yang pertama ada aselomata, itu contohnya itu pada cacing pipih ya. Nah, di sini bisa kita lihat struktur tubuhnya itu. Yang pertama ada bagian ektoderm atau body covering. Nah, selanjutnya itu di warna hijau ya. Selanjutnya yang berwarna merah itu merupakan mesoderm ya, tissue filled region, dan yang berwarna kuning ya, lingkaran kuning itu merupakan digestive tract atau lapisan endoderm. Nah, yang kedua ada selomata ya, memiliki rongga tubuh sejati ya atau selom. Nah, contohnya itu pada Annelida. Nah, pada gambar yang telah disajikan di sini jelas sekali bahwa selomata itu terdiri dari body covering atau ektoderm ya, lapisan luar. Selanjutnya disusul ke lingkaran merah, namanya itu tissue filled region atau mesoderm. Nah, dan selanjutnya
Selanjutnya ada digestive tract atau lapisan endoderm ya, yang berwarna kuning. Nah, bisa dilihat di sini ada lingkaran putih ya. Itu merupakan selom pada hewan model selomata. Nah, selanjutnya kita lihat pada pseudoselomata. Contohnya itu adalah nematoda. Nah, itu ada body coveringnya atau ectoderm ya, lapisan luar tubuh. Nah, selanjutnya disusul dengan lingkaran merah, itu namanya itu adalah mesoderm, lapisan tengah ya, tissue filled region. Dan yang terakhir ada digestive tract atau endoderm ya. Nah, selanjutnya klasifikasi dunia hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang, yaitu invertebrata. Yang pertama ada porifera. Nah, ciri-ciri porifera ini sendiri, yang pertama, dia ini mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu berenang bebas di perairan dan hidup menetap atau sesil di perairan. Tubuh berupa pori-pori mikroskopis. Nah, jadi pori-pori dari porifera ini berukuran kecil ya. Selanjutnya belum memiliki organ pencernaan, sistem saraf, dan sistem peredaran darah. Struktur tubuh porifera terdiri dari yang pertama ada epidermis atau lapisan luar. Nah, di dalamnya terdapat pinakosit, terdapat saluran air yang disebut dengan ostium, dan porosit yang berfungsi mengendali membuka menutupnya ostium atau lapisan luar berupa gelatin. Nah, ini struktur yang pertama. Yang kedua ada lapisan mesoklea namanya. Terdapat dua macam sel mesoklea. Yang pertama sel-sel amoeboid yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan sisa-sisa metabolisme dari satu sel ke sel yang lain. Yang ke B, sel skloroblast berfungsi membentuk spikula yang fungsinya sebagai penguat dinding yang lunak. Yang ketiga ada lapisan endodermis atau lapisan dalam. Nah, lapisan ini terdiri atas sel-sel leher atau koanosit yang berflagel dan berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, berikut gambar struktur tubuh dari porifera. Nah, di sini jelas sekali struktur tubuh dari porifera itu ada osculum. Nah, osculum ini berfungsi sebagai lubang besar ya, yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air. Nah, selanjutnya ada porosit. Nah, porosit ini merupakan sel yang berbentuk pori-pori ya di permukaan tubuh yang berfungsi sebagai saluran air masuk yang membawa makanan untuk porifera. Nah, ada epidermis merupakan bagian luar, dan di sini ada juga koanosit ya, sel-sel yang berfungsi untuk menangkap partikel makanan dan mencerna makanan tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada spongiosol ya, rongga tubuh porifera yang berfungsi untuk penyaring partikel makanan. Nah, langsung saja kita lihat ke gambar di samping ya, merupakan struktur dari koanosit itu sendiri yang terdiri dari flagella, leher, dan proses pencernaan fagositosis. Dan juga terdapat koanosit dan amoebosit ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita lihat bagaimana tipe saluran air pada porifera. Nah, di sini ada tipe saluran air pada porifera, yaitu askon, sikon, dan leukon. Nah, di sini tipe saluran air paling sederhana adalah tipe askon, dan disusul oleh tipe sikon, dan yang paling kompleks adalah tipe leukon. Nah, jadi dari gambar saja tanpa dijelaskan lebih detail, kita bisa membuat perbandingan sendiri yang paling sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kolenterata. Nah, adapun ciri-ciri dari kolenterata yaitu hidup soliter dan ada juga yang berkoloni.
berbentuk simetri radial. Tubuhnya terdiri dari kantung dan rongga gastrovaskular untuk pencernaan makanan. Memiliki suatu lubang bukaan yang berfungsi untuk mulut sekaligus anus dan menangkap mangsa. Dengan tentakel, klasifikasi Coelenterata. Yang pertama di sini ada hydrozoa ya, contohnya itu hydra. Yang kedua itu ada scyphozoa, contohnya itu ubur-ubur ya. Jadi scyphozoa ini artinya itu memiliki bentuk seperti mangkuk. Dan yang ketiga ada anthozoa ya, memiliki bentuk yang seperti bunga. Nah, sehingga bentuknya itu cukuplah indah ketika kita lihat seperti di gambar ya. Yang ketiga ada kelompok Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes itu berasal dari bahasa Yunani yaitu platy artinya pipih dan helminthes artinya cacing. Nah, kira-kira apa-apa saja ya ciri-ciri dari Platyhelminthes? Nah, mari kita lihat apa-apa saja ciri-cirinya. Nah, yang pertama merupakan hewan triploblastik. Tubuh simetri bilateral, tidak memiliki sistem peredaran darah, respirasi dan anus, memiliki sistem ekspresi berupa phloem cell, hewan aselomata, hidup parasit atau bebas, respirasi melalui permukaan tubuh, hewan hermaprodit artinya berkelamin ganda dalam satu individu. Selanjutnya berukuran mikroskopis dan makroskopis. Jadi ini Platyhelminthes ada yang berukuran besar ya dan ada yang berukuran kecil. Nah, jadi di sini ada dibilang triploblastik, berarti dia itu memiliki 3 lapisan tubuh ya, ectoderm, mesoderm dan endoderm. Nah, selanjutnya simetri tubuhnya itu bilateral, berarti dia itu hanya 2 bagian saja. Oh begitu, terus bagaimana ya klasifikasi dari Platyhelminthes? Nah, yang pertama dia itu ada kelompok Turbellaria, contohnya itu adalah Planaria. Yang kedua ada kelompok Dermatoda, contohnya itu adalah Fasciola hepatica. Dan yang ketiga ada Cestoda ya, yaitu Taenia solium dan Taenia saginata atau cacing pita. Nah, selanjutnya kita lihat klasifikasinya ya. Yang pertama ada Turbellaria atau cacing isap. Nah, jadi ciri-ciri Turbellaria ini hidup bebas di air tawar, laut, dan sedikit di darat. Memiliki silia untuk bergerak, bereproduksi dengan regenerasi atau memperbanyak bagian tubuhnya yang terpotong. Memiliki 2 kelamin dalam satu individu atau hermaprodit. Contohnya dari Turbellaria adalah Dugesia dan Planaria. Ya, mari kita lihat bagaimana struktur tubuh dari kelompok Turbellaria. Nah, mari kita lihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana struktur tubuh dari cacing planaria berikut. Oke, selanjutnya untuk tahu lebih lanjut nih bagaimana sih reproduksinya langsung. Salah satu majalah dari negeri Ratu Elizabeth menjelaskan, seekor cacing planaria bisa dipotong menjadi 279 bagian. Dan setiap potongnya bisa tumbuh menjadi cacing baru. Kok bisa? Apakah cacing jenis lain juga mengalami hal yang sama? Lantas, bagaimana perkembangbiakan cacing planaria?
Cacing planaria atau cacing pipi adalah jenis cacing yang masuk ke dalam filum Platyhelminthes. Cacing ini biasanya hidup di kolam atau sungai yang airnya jernih. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu bersih atau tidaknya suatu sungai, kita tinggal melihat keberadaan cacing ini. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cacing planaria. Cacing ini memiliki panjang sekitar 0,5 sampai 2,5 cm. Tubuhnya berwarna putih transparan. Cacing ini memiliki kepala yang mengandung sepasang bintik mata untuk mendeteksi cahaya. Cacing ini berkembang biak secara vegetatif dengan cara fragmentasi. Berdasarkan cara berkembang biak, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Ada yang generatif, ada juga yang vegetatif. Perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses pembuahan. Sementara perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tidak melalui proses kawin atau tidak ada proses pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 3 cara. Ada yang membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Cacing planaria masuk ke dalam fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melakukan pembelahan pada bagian tubuhnya. Misalnya, kalau kita memotong cacing menjadi 2 bagian, maka dari sana akan muncul cacing baru. Mereka akan mengalami yang namanya proses regenerasi atau penggantian bagian tubuh yang hilang. Seekor cacing planaria bisa dipotong sampai 279 bagian dan masing-masing menjadi cacing planaria baru. Kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena cacing planaria mempunyai stem cell yang mempercepat proses regenerasi. Stem cell dewasa yang disebut neoblast membuat planaria dapat beregenerasi. Sel-sel ini dapat membantu setiap jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Satu lagi keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang cepat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Meskipun cacing ini memiliki beberapa keunggulan, cacing ini sayangnya tidak mampu hidup di sembarangan tempat. Ia hanya tinggal di tempat yang cukup kandungan mineral dan nutrisi. Jika kamu penasaran dengan keunikan perkembangbiakan hewan lainnya, kamu bisa lihat di aplikasi atau web news pada materi kelas 6 sekarang juga. Sifat hermaprodit atau berkelamin ganda dalam satu individu. Nah, jadi di sini monogenia ini bisa dilihat ya dari gambar itu, dia itu hidup di insang ikan ya kan. Nah, itu nampak sekali jelas insang ikannya sudah pucat, di situ terkontaminasi monogenia. Dan yang ketiga ada trematoda atau cacing hati. Nah, ciri-ciri trematoda itu sendiri yang pertama bersifat parasit. Selanjutnya memiliki kutikula atau pelindung dalam tubuh inang, memiliki alat penghisap atau menempel pada inang. Nah, karena dia memiliki alat penghisap ini, inilah yang menyebabkan kelompok trematoda tadi bersifat parasit ya. Jadi dia bisa menyerap atau semua nutrisi yang ada pada tubuh inangnya dengan alat penghisap tadi. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ya, cacing hati yang ditemukan pada hewan ternak, tepatnya itu di bagian hati. Nah, itu nampak sekali cacingnya ya yang sudah diangkat dari pisau. Ya, itu bisa jelas sekali sehingga kita perlu berhati-hati ketika membeli daging ternak, terutama bagian hatinya. Nah, jangan sampai ini terjadi ya. Nah, ini cukup berbahaya jika sempat kita mengkonsumsinya. Luar biasa mengerikan ya, jelas sekali gambarnya. Baik, selanjutnya mari kita tonton video dari daur hidup cacing hati berikut. Nah, anak
anak-anak, sekarang kita sudah memasuki kepada fase ataupun daur hidup Fasciola hepatica ataupun cacing hati. Nah, jadi sebelumnya kita harus ketahui bahwa cacing hati ini memiliki dua inang dalam siklus hidupnya. Yang pertama ada inang sementara. Nah, di sini yang menjadi inang perantaranya yaitu siput air ataupun limnea. Dan yang kedua ada inang tetap, yaitu berupa manusia ataupun hewan ternak. Nah, bagaimana daur siklus hidupnya? Mula-mula, telur yang keluar bersama feses dalam tubuh inang ataupun inang yang terinfeksi inang tetap, maka telur ini apabila lingkungannya cocok, maka dia akan tumbuh menjadi Miracidium. Nah, Miracidium ini akan berenang di air dan akan mencari inang perantaranya berupa siput air ataupun limnea. Nah, di dalam tubuh siput air, maka Miracidium ini akan berubah menjadi larva satu atau Sporosista. Kemudian Sporosista berubah menjadi larva 2 ataupun Redia, dan kemudian berubah lagi menjadi Cercaria. Nah, Cercaria ini akan keluar dari tubuh siput dan kemudian berubah menjadi Metacercaria. Kemudian Metacercaria ini akan menuju kepada usus hewan-hewan ternak dan kemudian menembus menuju ke hati hewan ternak tadi. Nah, disinilah awal infeksi daripada perusakan organ hati pada hewan-hewan ternak seperti domba ataupun sapi. Nah, selanjutnya cacing dewasa akan bereproduksi kembali untuk menghasilkan telur-telur cacing hati kembali. Nah, itulah kira-kira bagaimana gambaran daripada daur hidup Fasciola hepatica serta Cercaria dan Metacercaria. Nah, Mira suka renang serta Meta. Mudah ya menghafalnya. Nah, jadi gak akan kebalik-balik lagi kalau misalnya sudah bisa hafal jembatan keledai dari Fasciola hepatica ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat Cestoda atau cacing pita. Nah, ciri-cirinya yang pertama, bentuk tubuhnya itu pipih, panjang seperti pita. Tahu kan bagaimana bentuk pita? Memiliki inang tetap manusia dan inang sementara hidup pada otot babi. Cacing pita yang hidup pada otot sapi disebut Taenia saginata dan yang hidup pada otot babi disebut dengan Taenia solium. Nah, jadi selain hidup di otot babi, cacing pita itu juga ditemukan pada sapi. Nah, namun perbedaannya apa ya? Nah, jika dilihat ya, kalau cacing pita pada babi itu dia itu memiliki skolek atau kait ya. Nah, skolek ini sendiri tentunya cukup berbahaya jika masuk ke organ pencernaan makanan manusia, karena bisa merusak ya, apalagi yang namanya tadi kait ya. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana siklus atau daur hidup daripada cacing pita. Oke anak-anak, kali ini kita bakalan membahas mengenai bagaimana sih daur hidup daripada cacing pita. Nah, sama halnya dengan cacing hati, cacing pita juga memiliki dua inang pada daur hidupnya. Yang pertama ada inang perantara berupa babi, dan yang kedua ada inang tetap berupa manusia. Nah, bagaimana daur hidupnya? Berikut anak-anak. Telur yang ada di proglotit yang keluar bersama feses manusia, maka telur-telur tersebut yang menempel di rumput akan dimakan oleh babi. Nah, di dalam tubuh babi ya, telur-telur ini akan berubah menjadi onkosfer
dan kemudian akan berubah menjadi larva heksasan. Nah, tepatnya ini di bagian usus babi. Kemudian, melalui pembuluh darah, maka larva heksasan ini akan berubah menjadi cystosircus atau cacing muda yang akan hidup di dalam otot babi. Nah, kemudian otot-otot babi yang